hal paling strategis dalam membangun dan melestarikan syiar Islam atau mewujudkan peradaban Islam adalah regenerasi. 10 tahun yang akan datang, sunatullah akan banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin tinggal berapa persen yang hadir di masjid ini sudah berganti generasi. Yang akan mengisi masjid ini adalah anak-anak kita yang saat ini di SD, di TK. Sudah terjadi pergiliran generasi, dan generasi yang datang itu menentukan syiar agama, menentukan wajah peradaban. Bahkan juga siapa yang menjadi pemimpin ke depan 30-40 tahun yang akan datang adalah orang yang sedang disusui ibunya atau orang yang sedang ada di TK dan SD. Untuk itulah proyek terbesar dalam mewujudkan peradaban Islam atau melestarikan syiar agama adalah generasi yang akan datang itu. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan peringatan dan pengerian cukup keras. Di surah Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Di ayat ini 2 kali Allah menyebutkan takutlah. Yang pertama, wahai orang tua, takutlah bila meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Kalau dia lemah, tidak mungkin dia melakukan pertarungan ideologi. Kalau dia lemah, tidak mungkin dia bisa bertahan dalam gempuran-gempuran peradaban. Oleh para mufassir memberikan penjelasan pada ayat ini, lemah di sini, lemah imannya, lemah ilmunya, dan lemah ekonominya. Jadi kalau datang generasi nanti itu imannya tidak kuat, ilmunya tidak memadai, kemudian dia miskin, itulah yang disebut oleh Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, apakah jumlah kami waktu itu ya Rasulullah sedikit? Tidak, kamu banyak. Tapi seperti buih di lautan. Hanya ikut arus, ikut ombak. Kemana angin bertiup, ke situ arahnya. Tidak punya daya tahan, tidak punya imunitas iman dan ilmu untuk mempertahankan agamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada ayat yang lain ada juga peringatan Allah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah generasi berikutnya yang merusak peradaban yang telah dibangun oleh pendahulunya. Kenapa dikatakan merusak peradaban syariah? Karena mereka datang memperturutkan hawa nafsunya dan meninggalkan sholat secara berjamaah. Jadi fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahwat. Maka datanglah generasi yang merusak itu, menyanyiakan sholatnya, dan kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Maka generasi ini tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.